Jumpa lagi pemirsa, apa kabar? Nah, kebetulan pagi ini saya sedang menemani Mama berjemur ya. Nah, ini biasanya bagus, enggak, ya, ini biasanya saya lakukan minimal ya. Itu menurut nasihat dari kedokteran itu sebaiknya dilakukan minimal ya. Minimal, tapi juga jangan terlalu banyak ya. Minimal 3 kali 15 menit 3 kali 15 menit sampai setengah jam per minggu ya. Itu dilakukan tidak harus pagi ya. Tidak harus pagi. Tapi maksimum katanya sekitar jam 11 ya. Jam 11. Nah, jadi mungkin kalau ini kebetulan paginya bagus banget tuh ya kan. Itu mataharinya itu ini baru jam 8-an kira-kira ya. Jam 8 sampai jam setengah 9 mungkin ya. Ibu saya lagi berjemur itu sekitar berapa menit. Nah, kebetulan nih. Tadi kan saya shoot up nih. Shoot videonya tuh covernya dengan laba-laba. Nah, sarang laba-laba ya. Sarang laba-laba nih ya. Nah, ini saya close up betul ya. Anda bisa lihat kan? Nah, ini kan kemarin di video yang lalu saya ada ulas ya mengenai metode default. Metode default itu salah satunya adalah pemikiran. Jadi seperti saya bilang ya, ini baru pemikiran saya ya. Jadi bagaimanapun kita harus berpikir. Itu yang saya diskusikan dengan saudara saya, terutama abang saya, bahwa ini bagaimanapun tidak ada metode atau obat yang sudah ditemukan oleh dunia kedokteran untuk menyembuhkan Alzheimer. Kalaupun ada, ternyata hanya untuk pasien tertentu gitu. Kalaupun ada ya, dan ketika itu obat itu diterapkan kepada penderita Alzheimer lainnya, itu tidak ada efek apa-apa gitu. Jadi jadi kita kan berarti jelas bahwa sampai sekarang pun juga tidak ditemukan obatnya gitu. Jangankan hanya di Indonesia ya, yang banyak menawarkan obat-obat tertentu ya untuk Alzheimer ya. Anda boleh cek di Google gitu ya. Di Amerika itu puluhan bahkan ratusan gitu yang menawarkan obat Alzheimer. Nah, buktinya apa? Sama seperti Indonesia kan, banyak yang nawarin obat. Lah, kenapa kok penderita Alzheimer tidak turun-turun, bahkan naik? Diperkirakan kalau semua obat tidak ada yang bisa menemukan, itu tahun 2050, jadi sekitar 30 tahun dari sekarang, penderita Alzheimer di dunia ini meningkat 3 kali lipat dari sekarang. Kalau sekarang 50 juta penderita Alzheimer seluruh dunia, berarti kan gampangnya 150 juta. Lebih dari setengah. Iya, lebih dari setengah penduduk Indonesia. Bayangkan ini, kalau mereka semua ngumpul di sini kan, 1/2 orang menderita Alzheimer, 1/2 orang nggak ingat apa-apa lagi, bahkan namanya sendiri. Bayangkan itu pemirsa, nah, tahun 2050 kayak apa itu nanti dunia, ya kan? Entah di Indonesia sendiri ya, sekarang kan sekitar 2 juta, berarti nanti 6 juta, taruhlah tahun 2050, saya nggak tahu berapa penduduk Indonesia ya. Tapi kira-kira kalau sekarang 2 juta penduduk Indonesia sekitar 300 juta kan 1,5% itu.
Jadi atau anggaplah 1% ya. Jadi per 100 orang itu ada 1 orang yang menderita Alzheimer, orang tua ya. Jadi itu di atas 65 tahun ya, di atas 65 tahun. Jadi itu akan terjadi baby booming ya. Orang-orang itu sudah mencapai umur segitu. Jadi diperkirakan 1/10 orang tua di atas 65 tahun itu menderita Alzheimer. Jadi misalkan Anda nih, punya teman-teman Anda nih di atas 65, satu dari 10 orang itu Alzheimer. Bayangkan pemirsa, bagaimana kritisnya nanti pada saat itu ya. Tapi di lain pihak, tidak ada sampai sekarang obat yang betul-betul definitif bahwa itulah obat Alzheimer. Nggak ada itu. Yang ada sekarang itu boleh kata ya, bukan mengecilkan ya, sekali lagi ya, angin surga gitu loh. Kita nggak bisa ikutin gitu. Seperti itu. Kalau nggak ada buktinya bahwa itu betul-betul obat yang dari kedokteran yang betul-betul untuk suatu penyakit, itu nggak bisa kita. Misalkan dulu kan penyakit malaria kan, sampai berjuta-juta orang kan meninggal itu kan. Akhirnya ketemunya apa? Ada orang menderita penyakit malaria, saking hausnya dia minum air dari apa itu ya, kina gitu ya. Saking hausnya nggak ada air bersih gitu ya, dia nyari-nyari, malah sembuh ya kan. Suatu kebetulan itu ya. Kalau dia nggak minum itu mungkin bayangkan, mungkin malaria masih ada sampai sekarang, nggak sembuh-sembuh orang juga ya. Gitu ya, seperti itu ya pemirsa ya. Jadi, nah di lain pihak bahwa kami percaya ya pemirsa, apapun penyakit, apapun juga pemirsa, itu ada obatnya pemirsa. Cuman masalahnya kita nggak nemuin gitu. Jadi apa salahnya kita pikirin gitu. Nah, jadi gini pemirsa ya. Jadi salah satu pemikiran saya ya, nanti saya berikanlah ya dari mana saya dapat ya pemikirannya itu. Tapi oke lah, saya buka aja ya. Anda boleh klik di playlist ya, playlist dari channel kami Alzheimer Mom. Itu nomor 115 ya, 115. Kemudian itu kan ada deskripsi. Nah, deskripsinya itu Anda perlebar aja ke bawah. Nah, di situ ada link saya itu mengenai TensorFlow ya, TensorFlow. Nah, itu yang saya akan lakukan dengan ibu saya. Nah, itu panjang ceritanya pokoknya. Nah, Anda dari klik aja itu halamannya di GitHub. Nah, kemudian dari situ Anda masuk ke halaman yang berjudul algoritma. Nah, di sini ini saya akan terangkan. Di situ algoritma, salah satu algoritmanya yang akan saya pakai laba-laba ini. Kenapa? Karena jadi saya sudah beranalisa ya sama abang saya. Kebetulan abang saya juga samalah jurusannya dengan saya ya, teknik juga ya. Jadi berpikirnya tuh eksak gitu. Itu kita itu sulit percaya kepada tahayul-tahayul gitu ya prinsipnya ya. Jadi harus pasti 2+2 itu 4, bukan 2+2 itu 3 atau 5 gitu. Jadi harus letterlock gitu. Prinsipnya otak kita itu udah seperti itu gitu. Jadi kalau nggak jelas, nggak real, hanya menerka-nerka, itu kita nggak masuk di otak kita gitu ya. Nah, salah satunya yang menurut kita bahwa penderita Alzheimer ini pemirsa, itu bukan disebabkan oleh sel atau gimana ya, suatu penyimpangan organ gitu atau gimana gitu ya. Yang terjadi justru terjadi kerusakan di sel itu. Nah,
di halaman algoritma itu saya terangkan dari mana saya dapat. Itu believe or not, dari ibu saya sendiri. Anda boleh cek ya, itu ada bab di situ ya, di bab di halaman algoritma itu bab teori. Teori ini pemirsa, itu saya dapat idenya dari ibu saya. Itu ya. Itu saya dapat dari ibu saya. Dia bilang gini pemirsa waktu itu ya. Saya kan ada video sebelumnya, kalau saya sering duduk di depan dia curhat. Itu sekitar ya 15 menit setengah jam gitu ya. Terus dia tiba-tiba bilang begini di situ ya. Mungkin saya tidak lama lagi. Wah, ini ya kan. Nah, kebetulan itu dia bicara seperti itu enggak sekali dua kali, sering. Nah, udah saya juga jawab sering juga seperti sering ke dia, kan dia pelupa. Jadi jawaban saya juga buat dia pasti baru gitu kan. Ya bisa bilang gini, oh jangan gitu, nanti insya Allah mama sembuh gitu kan, gitu ya kan. Terus gini dia pemirsa, dia tuh bilang gini, kalau 0 atau 1 bisa. Nah, coba. Itu saya mendengarnya merinding pemirsa. Apaan itu kalimat kan? Nggak pernah dia bicara seperti itu gitu. Kenapa? Mama bicara gitu kan? Padahal saya juga orangnya letterlek gitu loh. Nggak percaya tayul-tayul gitu kan? Tapi ya udahlah. Oke, pembicaranya waktu itu ada ya topik lain ya, tapi nggak ngarah situ kan, dia pasti lupa ya. Orang dia setengah menit aja lupa gitu kan. Bahkan beberapa detik, mungkin 10-20 detik dia lupa. Ya udah, kita juga nggak bicara itu lagi kan. Ya, kita bicara yang lain lah yang biasa gitu. Tapi ini masalah 0 dan 1 ini manteng terus tuh di otak saya tuh. Dan saya juga kasih tahu sama abang saya gitu kan. Abang saja tadinya bingung gitu. Wah, apaan itu ya? Prinsipnya seperti itu ya. Ya kita sama-sama bingung berdua tuh kan waktu itu kan. Ya udah, pokoknya saya kasih tahu dulu, saya kasih WA sama dia kan. Ini mama saya lagi begini, ngomong begini. Udah. Nah, tiap tiap hari itu omongan itu ya manteng terus di otak. Apa maksudnya gitu? Apa maksudnya gitu? Sampai saya pikirin full habis dah seluruh energi otak gitu ya, seluruh apa yang saya punya di otak itu saya keluarkan gitu ya untuk memikirkan itu ya. Sampai demam itu pemirsa, aduh. Tapi ya alhamdulillah ya, suatu hari ya, kayak saya hitung itu mama tuh bicara seperti itu 15 Desember tahun lalu. Nah, kebetulan itu sehari setelah tahun baru tahun 2022, yaitu 22 Januari. Itu saya ketemu gitu. Nah, itu saya ajukan ke kakak saya gitu. Benar nggak nih maksudnya 01 ini seperti ini gitu kan? Anda boleh lihatlah di linknya ya. Nah, prinsipnya itu gini pemirsa. Jadi 01 itu misalnya nih ya, tak mamah nih ya kan. Nah, dia tuh kan ada banyak saya rusak gitu kan. Kenapa rusaknya itu kan saya pernah ulas di video yang lalu. Nah, itu kenapa bisa rusak gitu ya kan. Otak mama tuh. Nah, mama juga lagi perhatikan saya ngomong nih. Itu kenapa rusak gitu. Jadi 01 akhirnya saya kepikiran, 01 ini jangan-jangan digital ini ya kan. Kebetulan kita sedikit banyak tahulah soal komputer ya kan. Nah, kan komputer itu bicaranya bukan kayak kita gitu kan. Kalau kita tangan 10 tuh kan 10. Nah, kalau dia tuh nggak gitu pemirsa. Kita 10 itu kan ada ya 10 lah ya kan. Kalau dia tuh 2 pemirsa. 1, 0, 0, 1 itu 2. Kenapa 2?
Ya kalau nggak hidup mati. Satunya hidup, nolnya mati. Nah itu. Semua komputer di dunia ini bikin begitu. Kalau nggak begitu nggak komputer gitu. Nah di situ saya mikir, wah jangan-jangan ini sel ini nih maksud mama saya ini algoritma gitu. Jadi gini, nah misalkan selnya rusakan. Nah sel tuh kenapa rusak? Nah, saya jadi mikir, saya analogikan dengan pabrik selnya gitu. Nah, saya kan bilang gini kan, misalkan ada pabrik mobil gitu ya, pabrik mobil. Nah dia itu kan produksi banyak mobil, ya kan? Mobilnya itu kan apa? Ternyata waktu dipakai oleh konsumen gitu ya di jalan-jalan gitu, pada rusak gitu mobilnya itu. Wah kan orang ini kan pabriknya kan Yahut lah ya kan ya, sama kayak di otak mama kan. Wah, pabriknya pabrik yang alamiah gitu ya, otak dia bikin sel otak gitu kan. Wah, pabrik Yahut. Jadi kan mobil-mobil yang rusak itu kan diperbaiki kan. Perbaiki. Tapi diperbaiki muncul lagi mobil-mobil lain ya kan. Rusak terus gitu. Kan betul nggak pemirsa? Jadi ternyata algoritma di pabriknya yang jadi masalah. Jadi kalau kita hanya perbaiki di mobilnya, ya jelas dong. Mobilnya tahu jalan lagi di jalan-jalan ya. Tapi muncul lagi mobil lain. Kalau di otak sih sel lain, sel baru muncul lagi. Rusak lagi. Ah itulah itu saya mikirnya di Alzheimer tuh. Makanya dia bisa terjadi puluhan tahun pemirsa. Coba sekali rusak nih algoritma ya. Misalnya di pabrik selnya itu ya. Ya walaupun dia dalam keadaan sehat kan udah sekalinya rusak itu di pembuatan si selnya itu kan. Terus aja jalan bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun gitu. Nggak sadar orang itu. Akhirnya coba bayangin kalau kota Anda gitu ya, mobil-mobilnya pada rusak semua kan. Jepret. Ngumpul tuh mobil rusak. Akhirnya apa yang terjadi? Kan macet jalan. Jadi semua logistik itu mampet. Apa? Bayangin kalau di kota Anda mobil-mobil pada rusak semua kan, Anda bisa nggak dapat suplai makanan ya kan? Nggak bisa kerja, nggak bisa apalah gitu kan. Bayangin itu kalau itu terjadi di otak gitu. Wajar kalau otak-otak yang sehat itu nggak jadinya tertutup nutrisinya makanan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kan? Kotanya jadi bablas kan? Nah itu pemirsa. Jadi di situ saya dapat itu. Wah jadi kalau gitu maksud mama itu biar dikasih obat apa nggak mungkin penderita Alzheimer itu sembuh gitu. Betul nggak? Coba Anda pikir. Solusinya gimana coba? Perbaiki mobilnya atau perbaiki pabriknya kan? Itu kan. Paham nggak kira-kira Anda ya? Jadi kalau selama pabrik mobilnya itu terus saja begitu algoritmanya ngaco ya. Semua produk yang dikeluarkan dia tuh ngaco semua di jalanan. Betul nggak? Selama dia nggak diperbaiki. Jadi yang kita ini kan tuh bukan sel-selnya pemirsa. Jadi pabriknya ini. Nah kan setiap pabrik mobil tuh kan ada cara pembuatan mobil ya. Prosedurnya seperti apa gitu kan. Seperti apa itu prosedurnya. Nah, step-stepnya begini. Pakai bahan-bahannya begini. Nah jadi bayangkan misalnya suatu saat si yang tukang ketik lah anggaplah ya. Tukang ketik ini algoritmanya ini dia bikin kan kayak resep obat lah gitu atau resep makanan gitu, resep kue gitu kan. Oh terus dia depresi kan. Depresi misalkan ada masalah keluarganya lah atau ya misalnya ini sekretaris gitu ya
lagi depresi, dimarahin suami kayak apa, bertengkar apa nggak tahu ya. Dia salah ketik gitu kan tuh algoritma tuh resepnya itu kan. Misalkan lah mobil gitu ya tadi kan. Jadi di mesinnya itu harusnya pakai klep segini gitu ya. Klep misalnya klep jenis dia salah ngelihat gitu kan. Matanya juga waktu itu nggak konsen kan karena gara-gara depresinya, sembelit lah itulah, ketuker gitu kan sama klep yang lain. Nah, apa yang terjadi kan? Kayak gitu. Jadi sebenarnya menurut saya ini algoritma ini sembelitnya dikit aja gitu. Tapi yang jadi punya fatal gitu. Mobil-mobil ini pada amblas, rusak semua gitu. Ini keluarkan. Betul nggak? Jadi apalagi kalau mobilnya itu computerized gitu ya, otomatisasi ya. Jadi gara-gara rumus ini yang dikeluarkan sekretaris yang depresi tadi, entah karena depresi di keluarga atau dimarahin bosnya apa kan, salah gitu kan. Dan ini si resep ini lolos gitu dari quality control gitu ya, sehingga dipakai semua sama pabriknya itu kan, entah orangnya yang pegawai pabrik itu, entah robot-robotnya di situ kan, gitu. Dan itu karena kesalahannya ini dikit aja nggak ketemu itu. Di quality control waktu pengujian mobil juga anteng-anteng aja gitu kan. Bret, nah tapi fatal begitu udah dipakai di jalan gitu kan, baru rusak semua kan. Gitu. Jadi solusinya apa kayak pemirsa? Kalau misalnya suatu pabrik mobil ini resepnya itu salah, gimana perbaikinya kalau itu di otak coba? Gimana coba? Kalau di mobil sih masih bisa ya pemirsa ya. Ini misalnya ketahuan, wah misalnya ada ahli gitu kan, cek di mobilnya, wah ini kenapa pakai klep segini nih gitu. Misalnya ketemu ya, itu aja nemuin itu aja udah setengah mati kali. Udah harus ahli banget gitu kan di mobil. Wah ini kenapa pakai segini gitu. Ini yang menyebabkan mobilnya rusak gitu kan. Nah jadi mestinya ya bukannya mestinya ya. Saya juga takut ya sok pintar ya. Karena bagaimanapun ini baru ide kan. Nah jadi si selnya rusak. Jadi ini sebenarnya di algoritmanya atau selnya, tapi kan berpuluh tahun terus menerus tuh selnya rusak kan. Bukan salah sel gitu loh. Apalagi sel yang rusak ini ya pemirsa ya, saya sudah menemukan videonya. Itu ternyata itu dia sejenis proteksi ya. Jadi imun sistem orang mereka bilang ya. Jadi dia tuh di situ ada sebagai imun sistem yang melawan bakteri-bakteri. Ya samalah kayak mobil ya kan. Taruhlah mobil yang diproduksi ini mobil logistik lah gitu kan. Mobil logistik bahwa dia tuh untuk menyalurkan barang apa segala macam gitu. Untuk kelancaran supply and demand gitu kan. Nah ini si sel ini juga sama tuh. Jadi dia bukan dia tuh yang berfungsi sebenarnya situ yang rusak di otak Alzheimer itu. Dia tuh kalau di otak yang sehat itu untuk melawan bakteri-bakteri bakteri-bakteri jahat lah prinsipnya ya, yang dia sebagai bagian dari kekebalan otak gitulah. Jadi kalau misalnya di dunia kedokteran itu yang dia yang dilawan gitu kan. Kemudian misalnya mereka mati gitu kan, malah lebih parah kan si otak. Ya kan, nggak ada tentara buat melawan si bakteri-bakteri jahatnya kan. Seperti itu pemirsa. Jadi gimana solusinya? Ya harus ditemukan solusinya. Kalau enggak, ya kalau pemikiran saya ini betul pemirsa, sampai kapanpun Alzheimer nggak akan ada obat yang bisa memperbaiki itu. Resep mobil tadi lah. Apa obatnya coba? Kalau mobil bisa kan? Dikasih resep selesai. Tapi kalau pabriknya gimana? Ya kan? Gimana pabriknya? Inilah pemirsa, makanya saya shoot laba-laba ini.
Jadi apa hubungannya gitu kan? Hubungannya gini pemirsa. Ini laba-laba juga mungkin bingung ya. Kenapa saya shoot dia terus gitu kan? Itu. Jadi kalau saya jadi ketawa sendiri ya pemirsa, ya maaf ya. Jadi gini pemirsa, ini pemikiran saya lagi ya. Ini kalau saya nggak mikirin ibu saya gimana saya sembuh juga nggak dapet ini. Bahwa sel itu ya pemirsa ya, itu kan dia dibuat dari suatu formula. Formula ini namanya sistem DNA ya. Anda boleh cek lah di internet ya, apa itu DNA ya. DNA, nah di Indonesia juga sering banyak ya kan. Orang bilang DNA itu apaan gitu kan. Nah itulah algoritma pembuatan sel gitu kan. Nah si pembuatan sel ini, DNA ini adalah suatu algoritma alam. Nah kan mulai masuk nih ya ke topik sebenarnya ya. Kenapa, apa hubungannya sama laba, udah mulai Anda itu ya. Udah mulai Anda kira-kira kemana nih larinya ya kan. Kalau udah bilang algoritma alam ya. Jadi caranya ya menurut saya ya kan ini otak udah salah ya algoritma ya. Terus berjalan berpuluh-puluh tahun sampai ya semua orang Alzheimer itu kan kebanyakan ya bukan kebanyakan lagi, hampir semua lah ya kan meninggal kan karena ya seperti Anda kotak jadi suatu kotak semua selnya pada rusak kan ya habis kan ya. Sama kayak kotak juga ya, kalau mobilnya ini menutupi mobil-mobil lain atau supply demand tadi yang saya bilang itu, sampai akhirnya kota itu bisa ngaco kan. Sampai akhirnya bisa semua jalanan tutup, mobil-mobil rusak, bayangin tuh semua mobil-mobil rusak semua di jalan semua kan, mati tuh kota tuh jadinya kan. Semacam itu sama di Alzheimer. Jadi kalau pendapat saya benar ini ya sampai kapanpun juga Alzheimer nggak akan bisa diobatin. Obatnya satu tadi yang saya bilang, harus perbaiki algoritmanya. Nah karena algoritmanya ini adalah DNA, dia kan algoritma alam ya kan. Nah saya jadi mikir, kebetulan ini saya lagi nemani ibu saya berjemur gitu kan. Jadi ini juga kucing, bukan kucing kita ya, tapi dia saya sediakan itu makan kucing situ ya, di bawah ibu saya tuh tempat duduknya ada itu kan tempat makanan itu ya. Jadi beberapa kucing tuh suka di situ tuh makan gitu. Jadi ini algoritma kucing ental-ental lain lagi nggak tahu ya. Yang jelas ini sekarang saya kenapa nih algoritma laba-laba kan. Ini pemirsa, mungkin Anda baru lihat nih kan. Coba perhatikan pemirsa. Itu dia tuh silang pemirsa ya. Aneh juga ya. Ini kan laba-laba sebenarnya. Saya bikin begini ya. Kan dia, jadi dia di sini, di sini, di sini, sini. Nah, yang kesananya itu kan dia ke atas tuh, ya kan? Nah ini bentuknya ini pemirsa. Anda boleh cek ya sistem DNA. Jadi DNA itu membuat sel. Jadi lama-lama selnya itu kan itu kayak lambda ya bentuknya. Nah itu lambda tuh menyambung gitu kan ya. Menyambung sehingga menjadi kromosom gitu ya. Nah jumlah kromosom di tiap tubuh manusia itu terdiri dari kromosom dari ayah kita ya sama ibu kita, masing-masing jumlahnya itu 23 tambah 23 kan 46. Nah bentuknya itu pemirsa ini persis gini nih, silang begini. Jadi aduh maaf Mang Laba-laba, aduh dianya kasihan ya, saya ganggu ya kayak gitu ya. Jadi ini sengaja ini saya nggak ganggu dia tadi, saya kesentuh aja. Jadi dari sini ya pemirsa ya, ini pendek gitu ya kan, ini pendek ya, dua-dua ini pendek ya.
Ini dua ini pendek, kemudian ini panjang ya kan. Nah, coba Anda cek ya di googling ya. Mirip itu bentuknya kromosom itu kan. Nah, jadi ada algoritmanya juga dia bikin ini ya kan. Bagaimana kita nerapin algoritma ini gitu kan ke otak mamah gitu kan. Jadi, nah di sini gimana caranya? Saya mikir terus gitu ya. Nah, ini videonya udah setengah jam ya. Kira-kira 10 menit lagi mudah-mudahan saya bisa terangin ya. Jadi gini pemirsa. Jadi kan saya bilang tadi kan algoritma alam. Nah, ini algoritmanya itu adalah DNA menuju kromosom. Jadi kromosom ini bentuknya seperti ini. Ini laba-laba bisa buat ya kan. Nah, jadi kita cari ini. Gimana sih laba-laba bisa buat kayak gini kan? Mirip banget kromosom misalnya ya. Jadi gimana gitu kan? Nah, jadi saya cari referensi ya. Nah, jadi dari algoritma ini, nah, kalau udah ketemu, nah dari situ kita dapatkan rumusnya ya kan? Ini ya pasti setengah mati nih cari algoritmanya nih ya. Gak tahu ada nggak orang yang bikinnya ya? Nah, itu kita cek. Nah, algoritma di otak mama itu seperti apa gitu kan? Nah, bingung lagi Anda pasti kan? Saya juga sama nih. Kromosom kan kecil banget, apalagi DNA kan? Apalagi DNA itu terbentuk dari atom-atom ya kan? Gimana caranya gitu? Ngecek di mana ngaconya itu algoritma seperti pabrik mobil tadi kan? Kalau di mamah ya berarti di Alzheimer algoritma pembuatan sel itu kan? Mana cara ngeceknya? Nah, gini pemirsa. Jadi, kalau menurut pendapat saya nih ya, boleh percaya boleh enggak ya. Jadi, algoritma alam itu, misalnya nih ya, ini nih kromosom kan ya. Nah, kan ini algoritma kromosom dong, ya kan? Nah, dia terbuat dari DNA, ya kan? Nah, DNA itu bentuknya lambda, ya kan? Nah, ini bentuknya aja lain pemirsa, ya bentuknya aja lain. Si lambda sama ini X, ini karena X ya. Ini jadi ada pendek, ini panjang itu ya. Kalau itu apa? DNA itu kayak gini nih, saya tutup dikit ya. Nah, kayak gini nih. Lambda ini kan? Lambda ya. Nah, kayak gini DNA. Jadi kalau kromosom seperti itu ya. Nah, jadi gini. Menurut saya mau lambda, mau kromosom atau menjadi suatu organ yang misalnya kan otak itu terdiri dari beberapa bagian gitu kan, kemudian bersatu menjadi otak. Itu sama algoritmanya. Sama, itu menurut saya sama. Ya. Itu juga harus dibuktikan ya. Tapi kalau betul itu selalu sama, berarti cara berpikir ibu saya pun juga itulah algoritmanya yang menuju ke sini. Jadi kalau misalnya cara berpikirnya kita gitu ya, anggaplah cara berpikirnya kita ini seperti ini gitu kan. Entah gimana lah ya kan. Bukan seperti ini ya, maksudnya algoritmanya itu sama seperti ini gitu kan. Nah, jadi kita kan bisa cek tuh ya kan, algoritmanya seperti apa ya kan. Nah, itu persis dengan ini ya kan. Jadi itu algoritma alam. Nah, algoritma alam ini itu kan karena dia misalnya Anda kalau DNA itu ya, sekali dia switch aja ya misalnya ya, itu semua tuh di otak itu kena gitu. Makanya di otak itu selnya semua pada rusak tuh seperti itu. Tadinya kan berasal di suatu area yang namanya tuh hipokampus gitu ya. Itu istilah orang luar negeri ya. Itu hipokampus namanya. Dibuat Anda yang belum pernah masuk kampus ya jangan kecil hati. Setiap orang juga punya kampus gitu ya kan. Itu di otak, di bawah otaknya gitu kan. Nah, jadi
Di situ mulainya gitu kalau Alzheimer ya kan. Kalau penyakit Alzheimer atau demensia lah yang itu nggak tahu dari mana ya. Tapi kalau itu saya udah pelajari dia berasal dari situ. Kayaknya kan numpuk mula-mulanya itu di situ kan sel-sel rusaknya. Nah sel-sel rusaknya ini kan menutupi apalah sinyal-sinyal ke otak-otak yang lain sampai akhirnya mampet semuanya gitu kan sampai akhirnya itu jalan tuh pemirsa. Nah jadi gini pemirsa, ini tangan saya ya, Anda nanti jadi ini kan ada jempol, telunjuk, tengah, kelingking, jari apa? Jari manis ya. Nah ini kan, nah ini ada 5 nih kan pemirsa ya. Tek 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 ya. Sekarang Anda coba balik ya kan. Nah ya balik ya, tek ya. Nah ya kan begini ya pemirsa ya. Nah gini ya. Nah, kemudian nanti ada videonya ya, saya ini ya. Nah, ini begini kan. Kemudian satuin tuh jari itu kan. Jari. Tangan yang ini dengan tangan yang ini tadi ya kan. Ya kan? Nah, itulah bentuk kotak gitu. Ya. Jadi ya, di mana hipokampusnya? Ternyata di sini, di jempol. Jadi kalau dibalik nih kan. Nah, hipokampusnya tuh di sini. Jadi dia menjalar tuh pemirsa kerusakannya. Tadinya di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, sampai ke setelah di sini nih pemirsa. Nah, ini jadi masing-masing ada fungsi otak. Ini fungsinya hipokampus ya. Ini apa gitu ya, Pak saya. Nah, dari sini dia menjalar ke pergelangan tangan. Nah, pergelangan tangan tuh udah bawahnya otak gitu, ya kan? Nah, pergelangan tangan ini udah bawahnya otak. Nah, disitulah sebagian besar para penderita Alzheimer itu dipanggil gitu ya kasarnya ya. Situ pemirsa. Jadi sebenarnya logikanya itu di otak itu ada 5 ini pemirsa, 5 fungsi ya yang berpasangan gitu. Jadi 5 tambah 5 10. Nah, ini jadi algoritma atau alam itu seperti itu pemirsa. Itu makanya tangan kita kenapa 5? Kenapa kalau dua tangan 5 jadi 10. Nah, itu pemirsa. Jadi di situ baru dasarnya lah ya kira-kira ya. Jadi pembuatan DNA, kromosom itu juga mirip-mirip seperti itu gitu. Nah, jadi asalnya juga 55 juga gitu kasarnya ya. Nah, itu boleh Anda cek gitu ya. Saya ada terangkan gitu ya di yang TensorFlow tadi. Nah, kenapa saya pakai TensorFlow? Nanti itu panjang lagi ceritanya ya, nanti akan dibahas selanjutnya. Jadi prinsipnya dia bisa mendeteksi algoritma prinsipnya ya. Nah, jadi menurut saya bahwa dari Alzheimer-nya dia kan mempunyai suatu sensor ya kan, gerak. Misalnya dia ini otak tadi kan ada 5 nih, ada fungsi pendengaran, misalnya ada fungsi berpikir, ada fungsi ngitung, ada fungsi bicara, fungsi jalan segala macam kan di 5 ini kan. Nah, kita ini aja satu-satu kita videoin gitu, bicaranya seperti apa, jalannya seperti apa, makannya seperti apa, minumnya seperti apa. Itu kan berhubungan semua dengan otak. Nah, di sini kita susun gitu. Kita susun algoritmanya. Nah, algoritma inilah yang itu tuh yang terjadi di dalam otaknya. Nah, kalau misalnya berfungsi semua nih ya. 5 ini berfungsi semuanya. Sehat kan bisa. Anda bisa jalan, ngitung, makan, kerja, apa segala macam kan. Tapi Alzheimer ngingat orang lain aja nggak bisa kan. Berarti ada something wrong di 5 ini kan. Nah, jadi something wrong-nya itu kita padankan ke algoritma via video-video tadi. Nah, jadi ini saya akan ulas lebih lanjut ya algoritmanya itu ya. Jadi boleh saya kira-kira ya. Jadi algoritma ini karena kan tadi saya bilang 5 tadi gitu kan.
Jadi sama nih pemirsa, laba-laba juga sama gini. Dia juga algoritmanya sebenarnya algoritma angka-angka juga. Nah, karena dia alam ya kan, dia alam. Jadi yang terjadi di otak juga sama. Itu algoritmanya itu menurut saya itu sama seperti itu ya. Bentuknya aja lain, ya. Bentuknya aja lain. Tapi alam semesta ini ya, bukan hanya DNA, alam semesta ini dibuat dengan suatu algoritma yang sama gitu. Nah, ketika kita coba temukan gitu algoritmanya ini seperti apa gitu kan. Nah, itu kita padankan algoritma sehat seperti apa, algoritma penderita Alzheimer seperti apa, kita bandingkan satu-satu, kita bandingkan. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa bicara, nah ya kan, oh nggak bisa, kita cari gitu ya kan, algoritma mana nih yang kita bisa apa, kita kita latih kita misalnya ya kan. Misalnya dia nggak bisa, misalnya taruhlah kata ya, nggak bisa ngomong misalnya kan, bisa ngomong misalnya kan, kita latih. Nah, tapi itu betul-betul yang menuju ke algoritma tadi gitu. Jadi kita cari dengan video-video itu, kita cari algoritma satu ya kan. Kedua, dari semua video itu kita cari di mana titik terlemahnya. Nah, ini balik lagi nih ke laba-laba tadi. Jadi gitu ya, ini laba-laba ini kan, sayang ya videonya nggak mungkin ya sampai ke jaring-jaringnya ya. Nanti si emang laba-labanya kena itunya, saya juga nggak mau ganggu dia ya. Jadi ini itu kan dia, nah kebetulan ada ya, nah ini kan, nah coba kalau Anda misalnya ya, jadi di laba-laba ini kan ada ujung-ujungnya nih pemirsa. Kalau kita misalnya mau ke tangan dia kan, dia ngadepin dia nih misalnya ya, kita jahil gitu atau mau ngerusak rumahnya kan, dia pasti ngelawan. Nah coba kalau kita cari ujung-ujungnya gitu ya kan, ujung-ujung lemahnya tuh di mana gitu ya kan. Nah, yang paling lemah yang mana? Itu yang kita apa? Kalau di game tentara gitu ya, kita cari nih titik terlemah, benteng terlemahnya gitu kan. Kita cari mana yang paling bisa kita hadapin gitu. Itulah yang satu persatu gitu. Kita coba gitu, dari situ kita coba perbaiki, kita coba hadapin satu lawan satu. Kalau bisa semua gini kan, kalau kita sendiri nggak akan mungkin ya kan. Makanya penderita Alzheimer juga begitu gitu kan, pasti ada algoritmanya yang terlemah. Nah tentu setiap penderita kan lain-lain, yang algoritmanya ini udah ngaconya di sini, yang lain ngaconya di sana ya kan. Tapi semua itu sama seperti laba-laba ini, pasti ada titik terlemahnya gitu. Jadi disitulah yang kita lawan. Itulah apa tuh, dia tuh coba ngajarin kita gitu. Kalau rumahnya ini, nah ini Anda boleh lihat pemirsa ya, ini kan jaring kayak gampang gitu ya. Nih serabut-serabutnya ya, apa ya, benang-benangnya lah ya. Padahal saya baca nih pemirsa ya, seolah aja lemah ya kan si ininya tuh ya, si jaring-jaringnya. Padahal pemirsa, kalau kita bandingkan dengan suatu baja ya kan, dengan ketebalan yang sama dengan jaringnya, kuat yang mana coba? Nah, coba Anda sampai ke situ nggak Anda mikirnya, ya kan? Kuat yang mana? Saya pernah baca pemirsa, ada saya buktinya bahwa jaring laba-laba ini lebih kuat daripada baja dengan ketebalan yang sama. Bayangkan tuh pemirsa. Jadi titik lemah mereka itu bukan di sininya sebenarnya, di jaring-jaringnya itu. Kita aja kan karena lebih gede dari dia gampang nyebutinnya kan. Coba kalau sama kayak dia itu ini benang-benangnya luar biasa pemirsa. Bikinan alam yang lebih kuat dari baja nih pemirsa. Boleh nih. Ada di saya baca itu di Kompasiana atau di mana gitu ya, atau di Wikipedia. Itu kuat banget pemirsa. Jadi lemahnya tuh bukan di situ gitu. Lemahnya itu adalah di ujung-ujungnya ini. Ujung-ujungnya ini ya kan. Jadi boleh kata kalau Anda bikin rumah gitu ya,
seperti laba-laba ini kan, dia jaring-jaring gitu. Nah, kalau rumah sebelah, misalnya rumah ini gitu kan, wah dia kan paus ya sebelah gitu kan. Nah, kebetulan misalnya Anda bikin rumah kayak dia gitu, tapi strukturnya doang gitu kan. Tapi strukturnya itu dengan baja yang kekuatannya sama dengan dia kan. Tapi apa yang terjadi? Walaupun baja kuat, tetap aja gitu kan. Panas kepanasan, hujan kehujanan gitu, sama kayak laba-labanya. Ada hujannya jadi hujan-hujanan, kan panas dia kepanasan gitu kan. Situ lemahnya gitu. Tapi padahal dia itu jaring-jaringnya terbuat dari suatu bahan yang lebih kuat dari baja. Bayangkan kalau ke rumah Anda struktur baja semua gitu kan. Tapi ya begitu. Jadi maksudnya ini kelemahannya itu bukan di rumahnya gitu ya, tapi konstruksinya gitu ya kan. Tapi coba bayangin pemirsa, segini luas gitu ya, dia bisa bisa nahan beban seperti itu ya, tapi tetap ada kelemahannya itu ya. Ada kelemahannya itu ya. Kita cari di ujung-ujung kelemahannya ini. Nah, kalau kelemahannya udah, cari ujung lain yang ujung lain yang bisa sampai ke titik pusatnya, titik ngaconya di mana. Itu yang kita perbaiki. Jadi nanti dia akan berbalik gitu. Istilahnya dalam algoritma itu reverse ya. Reverse algoritma yang berbalik lah prinsipnya ya. Nah, itu nanti dia berbalik ke algoritma DNA tadi, sehingga si algoritma si DNA tadi jadi kita lawan tuh supaya algoritmanya itu jadi bener lagi gitu. Dengan bener lagi otomatis kayak pabrik mobil tadi kan, jadi pembuatan mobilnya benar lagi kan. Jadi yang keluar dari pabrik mobil itu udah bagus lagi. Nah, jadi mobil-mobil yang rusak itu kan lama-lama juga dia kan akan tergantikan sama mobil-mobil ini gitu ya kan. Mobil-mobil keluaran yang udah algoritmanya benar. Jadi akhirnya itu jadi bisa berfungsi kembali gitu ya kan. Kira-kira itu dulu pemirsa ya. Videonya cukup panjang ya. Ini adalah kalau saya hitung video ke 3 atau keempat ya. Nanti saya juga akan tilik lagi ya berdasarkan algoritma ini cocoknya. Jadi belum tentu saya bikin video itu langsung saya upload gitu. Jadi saya perhitungkan lagi jadi masuk di algoritma yang mana, apa yang kedua, ketiga, keempat gitu ya. Jadi sesuai urut, karena gini pemirsa, nanti ini akan berhubungan sama video-video yang akan saya buat. Nah, kebetulan mama tidur. Nah, ini bangun lagi. Nah, dia begitu saya berbalik kan dia ini seperti sadar gitu. Nah, itu algoritma juga itu maksudnya pemirsa. Nah, dari video seperti itu kita padankan gitu. Kita padankan dengan algoritma. Tentu kan nggak bisa 1-2 video ya kan ya. Harus banyak video ya. Kalau saya hitung-hitung itu saya canangkan itu sekitar 1000 video itu ya dari semua gerak mamah itu, sehingga bisa muncul suatu algoritma. Inilah algoritma. Nah, baru kita bandingkan dengan algoritma alam tadi, sehingga kita bisa tahu di mana nih titik terlemahnya yang ngaconya ya, yang benernya jangan kita perbaiki ya kan. Titik terlemahnya yang ngaco yang mana. Nah mama ketawa juga kan, algoritma juga itu pemirsa, jangan salah gitu. Nah, jadi karena dia kan bisa entah kenapa melihat saya ketawa. Jadi dari ngelihat itu kan udah sensor ya kan, sensor dari suatu algoritma, dia masuk ke otaknya. Nah, menurut otaknya itu lucu. Nah, sehingga si otaknya menyuruh si mama ini ketawa gitu kan. Algoritma semua itu pemirsa, jangan salah. Nah, seperti itu. Nah, kita cek gitu kan. Nah, itu videonya harus kita kumpulkan gitu ya. Jadi kalau saya pelajari ya minimum banget gitu ya untuk dapat suatu algoritma itu yang lengkap gitu ya. Kiri kanan atas bawah gitu kan, tadi ada 5 fungsi otak ini kan. Nah, kemudian 5 fungsi otak menjadi ada 2 kan, 5 kiri 5 kanan, jadi 10 kan. 10. Nah, 10 ini ternyata dia jadi saya pelajari
dia di otak itu bekerja secara 3 tingkat gitu pemirsa ya. Setelah 3 tingkat ya kan. Nantilah saya terangkan ya. Prinsipnya 3 tingkat ya. Anggap aja eh ada terima aja dulu ya. 3 tingkat. Jadi tadi kan 10 3 tingkat. Jadi 10 pangkat 3 1000. Nah, gitu. Jadi masuk ya. Masuk sampai udah ke 1000 ya. Nah, dengan 1000 tadi kebetulan tukang sampah sudah datang, jadi algoritma rumah saya juga sudah harus saya perhatikan, supaya tukang sampahnya mengambil sampah gitu kan, sehingga algoritma rumah saya berfungsi kembali. Nah, saya juga di sini. Nah, ini algoritma rumah saya nih pemirsa. Jadi pakai gembok. Nah, kenapa pakai gembok? Jadi saya nggak liatin dulu ya pemirsa, nanti bahaya kan. Pakai gembok. Nah, saya buka kuncinya. Kenapa saya pakai gembok? Supaya ibu saya nggak keluar gitu ya, simple kan. Itu algoritma juga gitu pemirsa. Jadi algoritma jangan pikir yang berat-berat gitu. Itu prinsipnya algoritma itu cara lah. Cara berpikir, cara bertindak macam itu ya kan. Oke, ya sekian dulu pemirsa ya. Terima kasih perhatiannya. Ya mudah-mudahan saja gitu ya apa yang saya pikirkan ya. Kalaupun benar itu pemirsa, jangan anggap itu saya. Itu saya dapat dari ibu saya idenya ya kan, idenya. Dan kebetulan dia sendiri Alzheimer, tapi kok bisa ngeluarin ketika itu kan, itu saya juga tuh bingung ya. Tapi saya dapatnya seperti itu. Nah, tuh kan. Tukang sampah membuka tutup sampah ya. Tanya. Oh iya, ini algoritmanya juga ngaco juga ya. Jadi saya juga lupa tuh, mungkin karena tadi saya membuat video ini sehingga nah paling daun-daun dia lah tenawan, sehingga saya lupa masukin ngecek sampah di rumah. Itu kan ngaco. Nah, ini Alzheimer persis kayak gitu. Jadi nggak ada yang berfungsi ya. Jadi kira-kira seperti itu pemirsa ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan saja benar ya pemirsa ya. Kan namanya juga usaha ya pemirsa ya. Daripada diam ya kan, nggak mikir atau mengkonsumsi obat-obat yang udah jelas yang orang lain juga nggak ada yang sembuh gitu, buat apa gitu kan. Kalau ada obat Alzheimer gitu kan sembuh ya, jelas kita kan ini. Nah, kalau nggak ada buktinya ngapain kita gitu usaha mati-matian dapat obatnya kalau orang lain aja nggak ada yang sembuh ya, atau cuma 1-2 akan sembuhnya, ini kan berarti bukan obatnya gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan insyaallah ya yang saya pikirkan tuh benar gitu kan. Minimal ada titik terang lah dari mana kita bergerak gitu ya kan, untuk nyembuhinnya. Nah, kalau misalnya ini benar kan, insya Allah jadi ya kitanya juga senang ya kan. Siapa tahu ibu saya bisa sehat lagi ya kan. Siapa tahu metodenya tuh benar gitu kan. Jadi nggak hanya ibu saya saja yang bisa pakai, yang bisa terapkan, tapi juga banyak orang gitu kan. Ya nggak tahu kita kan. Yang penting kita usaha aja. Jadi karena kan algoritma usaha tuh gitu pemirsa, yang penting coba dulu, jangan mikir salahnya dulu, itu salah itu. Coba dulu, nanti baru ketahuan salah benernya. Usaha aja dulu, ikhtiar aja dulu. Nah, salah benernya gimana kita mau tahu bahwa itu akan salah atau bener ya kan, kalau kita nggak coba. Jadi kita coba aja dulu supaya ketahuan gitu kan benar atau enggaknya. Nah, dari satu kita bisa perbaiki. Kalau benar-benar nggak bisa bekerja, kita cari lagi metodenya sampai ketemu gitu ya kan, sampai ketemu. Jadi waktu ibu saya ini kira-kira 2 tahun ya, mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun itu ketemu gitu ya, ketemu gitu. Nah, ini aja udah waktunya udah lumayan gitu kan. Dalam waktu kira-kira ya menurut saya cepat gitu ya. Itu juga kalau ibu saya nggak bilang seperti yang tadi itu, ya, saya juga belum akan ketemu ide seperti itu gitu, ide alam itu ya. Sampai sekarang mungkin masih manteng aja nyari obat-obatnya gitu ya. Ya mungkin ada petunjuk atau gimana gitu ya, kita nggak tahu.
Itu akan kita coba. Nanti saya akan lanjut lagi dengan video yang lebih detail ya kan. Nah, selain algoritma laba-laba ini, kita ketemu juga bahwa ada tiga algoritma yang minimal saya harus perhatikan, yaitu algoritma laba-laba, algoritma. Nah, ini makanya saya ingat kan ada lebah tuh tadi itu tuh. Nah, juga itu kalau lihat sarang lebah itu kan mungkin ribet ya. Itulah kenapa saya rajin minumin jus ya ibu saya, karena jus itulah yang saya juga bilang soal oksidatif gitu kan. Jadi lebah itu mencari sari dari bunga-bunga segar gitu kan. Dari bunga-bunga segar itu kemudian menjadi madu. Nah, madu ini katanya mengandung obat ya kan? Obat yang menyembuhkan penyakit. Jadi jadi kalau menurut saya itu logikanya bahwa yang segar-segar ini dia terkandung obat. Jadi bukan hanya madu aja gitu kan. Kalau buah segar juga itu mengandung obat gitu ya kan, tahu obat apa gitu kan, pokoknya minumin aja gitu. Nah, ternyata terbukti ada videonya, boleh Anda lihat ya, itu juga saya kumpulkan bahwa namanya itu judulnya food brand ya, brand food. Nah, itu salah satunya buah-buahan segar itu. Nah, itu makanan buat otak gitu ya kan. Ya, bukan makanan langsung jadi makanan otak gitu, pasti dicerna dulu, tak gimana si hasilnya ini bisa digunakan oleh otak itu gitu kan, menjadi sehat gitu si otaknya. Jadi cara berpikirnya juga sehat gitu kan, optimum lah prinsipnya. Nah, seperti itu gitu. Jadi ada laba-laba, lebah. Nah, kemudian nanti kita akan cari lagi algoritma lain. Jadi nggak hanya satu, nggak hanya lebah doang atau laba-laba doang gitu kan. Algoritma alam ini suatu skema tertentu gitu pemirsa, skema tertentu gitu dari alam semesta ini kan. Jadi nggak hanya laba-laba aja gitu. Jadi ada lebah, mungkin ada algoritma yang lain ya. Yang emang semut misalnya kan, kucing misalnya, tahu ya. Jadi itu aja kita akan saya coba kumpulkan ya, untuk sampai bisa menetapkan apa nih di 1000 video ini nih yang saya bilang tadi ya, 10/3 tuh. Jadi sejenis apa video apa yang harus kita seperti tadi kan mamah ketawa. Nah, itu kan algoritma. Nah, itu salah satu video nanti ada seperti itu. Kita melucu, mamah ketawa enggak? Kalau mamah ketawa berarti algoritma ini jalan. Pilih lagi, ambil lagi. Mama bisa nggak ngikutin misalnya tadi kan? Mama bisa nggak Coba nih mama bilang u u u. Nah, mama kan diam. Nah, itu algoritma pemirsa. Berarti dia nggak bisa algoritma tadi nggak nyampe gitu kan, berarti ini ngaco. Nah, mungkin kalau kita ngajarin setengah seharian kan nggak bisa dia kan. Nah, kita cari cara yang titik terlemahnya gitu ya. Minimal kita gerak-gerak ketawa. Nah, situ kita mulai ya, di sini yang ini jalan nih, ambil lagi yang lain gitu ya, terus gitu ya sampai ketemu di mana ngaconya gitu ya. Oke, sekian dulu pemirsa. Ini videonya pas sejam ya, hampir sejam ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan kita doakan sama-sama pemirsa. Kalaupun ini gagal ya apa boleh buat ya. Minimal kita udah usaha gitu ya. Cari jalan supaya mamah sembuh gitu. Jadi ya, insyaallah Tuhan bersama kita. Oke, sekian dulu pemirsa. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih ya perhatiannya. Salam jumpa.